Sini saya akan menjelaskan menaikkan tekanan boiler. Untuk langkah pertamanya, ESA NRH Supply Burner tes yang berwarna merah. Sesuaikan output pengontrol kemarin nozzle ke 0%. Ini akan menurunkan nyala api untuk membantu menaikkan tekanan boiler dan menaikkan eksekusi suhu pada uap yang tinggi. Untuk langkah keduanya, kita buka boiler circulating water pumps LT yang berwarna biru. Setelah level drum mulai naik karena peningkatan air boiler, buka controller blowdown valve hingga sekitar 50%. Langkah ketiganya, setelah level drum terus meningkat, buka mass blowdown valve seperlunya untuk mencatatkan boiler meluap pada level drum yang tinggi, plus 25 cm. Langkah keempatnya, ketika mass blowdown valve tertutup sepenuhnya dan aliran air umpan harus dipulihkan untuk mempertahankan level drum normal. Restart atau pompa umpan boiler jika belum berjalan. A. Atur dan pastikan output pengontrol step FV control valve adalah 0% dalam manual. B. Buka atau pastikan buka katup press BFP buka di auto. C. Tutup atau pastikan tertutup katup pelapat BFP. D. Tempatkan atau pastikan BFP output pengontrol kopling HYD adalah 0,8% di manual. E. Start BFW start salah satu BFW yang diinginkan. F. Buka BFW disvalve. G. Atur BFW output pengontrol head dan cooling 40%. Untuk langkah kelimanya, buka FW master LT biru. Sesuaikan output pengontrol step up FV control valve untuk menaikkan level drum ke normal 0 cm. Langkah keenamnya, atur dan pastikan spot point pengontrol step up FV 0, cm. Untuk langkah ketujuhnya, tempat pengontrol step up FV control valve di auto. Dan langkah ke-8-nya, atur aliran bahan bakar untuk menaikkan tekanan boiler 82,8 bar dan tekanan tahan pada titik itu. Jangan melebihi laju pemanasan 60 meter per jam. Demikianlah dari saya, terima kasih.
Oke, di sini saya akan menjelaskan how to operator final preparation for rolling the turbine. Verify. Pastikan bahwa main steam pressure setidaknya 51,7 bar dengan setidaknya 37,8 derajat Celcius superheat. Cek periksa bearing oil drains untuk aliran dan temperatur yang tepat. Verify. Pastikan bahwa semua akses doors ke turbin cell ditutup. Verify. Verifikasi bahwa peralatan sistem turbin super beroperasi dengan benar. Memverifikasi bahwa flow, pressure, temperatur, dan level normal. Verify. Pastikan turbin gland steam still pressure normal. Verify hood. Pastikan exhaust hood spray siap untuk digunakan dan exhaust hood temperatur tetap. Ensure. Pastikan bahwa main steam line dipanaskan dan dikeringkan. Verify. Pastikan bahwa turbin loop oil coolers berfungsi dan turbin loop oil temperatur di atas 43,0 derajat Celcius. Verify. Pastikan bahwa X-Fluid coolers berfungsi dan X-Fluid di atas 29,4 derajat Celcius. Yang terakhir, cek periksa turbin supervisory instrumentation untuk data yang tidak benar. Terima kasih. How to operate main turbine startup. 1. Catatan, Anda harus mematuhi rekomendasi dan tindak pencegahan Westinghouse untuk memastikan pengoperasian turbin yang andal. Tindak pencegahan ini tercantum di bawah ini. 2. Start dingin dilakukan ketika suhu logam permukaan bagian dalam sel turbin pertama atau suhu IP suhu logam cincin pisau kurang dari 121,1 Celcius. Start dingin biasanya dilakukan setelah turbin dimatikan selama 1 mingguan lebih. Jika start dingin dilakukan, turbin harus diputar kecepatan yang dikurangi sampai suhu tahap pertama mencapai 121,1 Celcius untuk jangka waktu yang ditentukan grafik start dan pemutaran. 3. Start panas dilakukan ketika suhu logam permukaan bagian dalam cangkang tahap pertama di atas 121,1. Hot start biasanya dilakukan ketika unit sudah shutdown selama kurang dari 1 hari. Turbin tidak memiliki periode rendahan sebelum 3600 rpm. Terlepas dari jenis start manual, Westinghouse dan grafik start dan pemuatan harus digunakan untuk menentukan jenis start, kecepatan roll, waktu rendam, dan kecepatan pemuatan awal. Pembahasan berikut menjelaskan cara menentukan jenis start menggunakan petunjuk ini. Jangan sekali-kali mencoba memutar atau menyinkronkan turbin dan generator jika salah satu kutub throttle governor rehat stop tidak beroperasi dengan benar. 2. Selama memulai menjalankan dan mematikan bahwa kondisi uap boiler sesuai dengan turbin. Minimalkan perbedaan temperatur antara steam utama dan hot reheat steam. Monitoring generator harus dihindari. Turbin tidak boleh dioperasikan dengan tekanan buang lebih dari 121 saat kecepatan 2 atau 3 dari nilai atau lebih tinggi. Lanjutan 1. Servis vakum tidak boleh putus sampai turbin kurang dari 2/3 dari kecepatan terukur 2400 rpm. 2. Pengoperasian pada beban rendah yang memerlukan semprot knalpot air harus dilakukan seminimal mungkin. Korenerasi uap air dari ember tahap terakhir. 3. Meminimalkan pengoperasian knalpot. Selanjutnya, minyak pelumas. 1. Minyak pelumas untuk bantalan turbin dan generator lebih dari 32,2 derajat sebelum melebihi 1000 rpm. 2. Pemanfaatan grafik awal dan pemutaran sangat penting sebelum dan selama turbin startup operasi normal dan padam. 3. Periksa suhu logam turbin secara teratur untuk memastikan tidak melebihi kecepatan RAM yang ditentukan oleh grafik awal dan pemuatan. 1. Periksa ekspansi diferensial turbin dan ekspansi sel selama lanjutan saat turbin trip. Segera verifikasi operasi. Periksa getaran turbin secara
terutama selama pengoperasian turbin. Lanjutan saat turbin trip, segera verifikasi katup turbin tutup, output generator menjadi 0, pemutusan keluaran generator buka, pemutus medan exit buka, mulai pompa oli aux. Saat turbin dimatikan, jangan menutup poros turbin jika suhu pelumas kurang dari 26,7 derajat Celcius. Terima kasih.
Baik, saya akan menjelaskan sinkronisasi generator ke grid. Pertama, kita harus pilih tombol ref sampai berubah menjadi merah. Setelah merah, pada angka select 3600. Dan enter. Pastikan jendela reference demand menunjukkan 03600. Pilih tombol go dan turbin akan berputar ke 3600 rpm. Pastikan kecepatan turbin 3600 rpm. Periksa penyetel basis. Kontrol eksitasi dan penyetel tegangan. Kontrol eksitasi. Berada pada minimum dengan kerja memilih tombol DC selama sekitar 60 detik. Tutup exciter feed breaker. Baik. Pastikan tegangan terminal generator meningkat menjadi sekitar 5900 volt.
Select in pada excitation control base adjuster hingga referensi tegangan masuk. Cocok dengan referensi tegangan yang berjalan per sistem. Tegangan INC ditekan untuk terus menaikkan voltase. Pastikan tegangan terminal generator kira-kira 24.000 volts. Sesuaikan excitation control voltage adjuster sampai transfer voltage meter berada pada atau mendekati 0. Pilih tombol tekan regulator kontrol. Sekelar otomatis saat ditekan tombol akan berubah dari abu-abu menjadi kuning. Ini menempatkan pengatur tegangan AC di auto. Pilih tombol on untuk lingkup sinkronisasi untuk unit 17 BKR 34521. Pastikan bahwa indikator berubah menjadi on dan sinkronoskop mulai berputar. Sesuaikan kecepatan turbin menggunakan tombol tekan rev, selektor, dan keypad untuk sinkronisasi putaran secara perlahan ke arah cepat. Kira-kira 4 derajat sebelum titik mati atas, pilih tombol tekan gen BKR close yang pastikan tombol tutup gen breaker berubah menjadi merah. Pastikan bahwa simbol pemutus generator menunjukkan tertutup dan pastikan bahwa gen MW meningkat menjadi sekitar 20 MW. Yang 14 ada
Dengan unit the line of membawa beban minimum, pilih tombol tekan tutup untuk gen BKR 34522. Pastikan bahwa tombol tutup BKR berubah menjadi merah. Pastikan bahwa simbol pemutus generator menunjukkan closed. Pilih tombol off scene scope. Pastikan indikator berubah menjadi off. Pilih tombol tekan X bus export transfer switch gain bus untuk memindahkan ban bantu dari transformator cadangan ke auxiliary. Pastikan indikator status pemutus bergeser dari cadangan ke auxiliary. Pilih tombol tekan X bus transfer switch gain bus. Pastikan indikator status pemutus bergeser dari cadangan ke auxiliary.